Selamat pagi Namo Buddhaya. Matematika pemindahan hari ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang vektor. Nah, di sini ada di halaman 108 ya. Jadi silakan sambil disimak dipelajari. Kalau ada hal-hal penting dari buku ini, sumbernya dari buku paket semua, silakan ditandai atau boleh dicatat ulang biar lebih mengerti. Pertama, pengertian dasar vektor dan operasinya ya. Kemudian bagian yang pertama, notasi vektor dan beberapa jenis vektor. Nah, di sini yang pertama besaran skalar dan besaran vektor. Nah, jadi ada bedanya ya besaran skalar sama besaran vektor. Kalau besaran skalar, ini ya. Nah, besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Dia hanya mempunyai besar aja. Besar saja. Contohnya apa? Contohnya panjang, waktu, masa, suhu, dan seterusnya. Jadi misalkan panjang 3 meter, 4 meter gitu ya. Dia cuma punya besar saja. Contohnya tadi panjang, waktu, masa, suhu. Nah, kalau vektor itu besaran yang punya besar dan arah. Nah, jadi bedanya tuh. Kalau skalar cuma punya besar aja. Kalau ini mempunyai besaran dan arah. Selain ada angkanya gitu ya, dia punya arah. Nah, jadi arah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Contohnya kecepatan. Kecepatan itu kan misalkan dipercepat, diperlambat gitu ya. Kecepatan, percepatan. Ini mungkin di fisika sudah tidak asing lagi ya. Gaya dan seterusnya lah ya. Itu ada di buku paket kalian, silahkan ditandain. Oke, bisa ya bedakan skalar sama vektor. Skalar cuma besar aja, vektor punya besar dan arah. Contohnya tadi bisa bedakan ya. Oke, Selanjutnya menggambar dan menulis sebuah vektor. Nah, jadi di sini dimisalkan ya, pada koordinat kartesius sumbu x dan y, tuh ada di situ dicontohkan ada dua vektor. Nah, kita dapat menggambar sebuah vektor ya dengan memberi tanda panah pada titik ujungnya. Jadi ini sebuah vektor. Nah, contohnya yang pertama ini. Jadi vektor ditandai ada panahnya, jadi ada pangkal sama ada ujung. Nah, yang di sini pangkalnya, panahnya ini adalah ujung. Nah, jadi tadi yang kita perhatikan kalau vektor ya, dia punya besar dan arah. Kita harus tahu arahnya. Kita harus tahu panahnya. Jadi diperhatikan panahnya. Itu menggambarnya ya. Jadi ada pangkal, ada ujung. Jadi tidak sebuah garis saja. Kita perhatikan juga arahnya, nanti besarnya arahnya. Itu cara menggambar. Kemudian cara menulis ada dua. Tadi kan ada pangkal, ada ujung. Kita bisa menulis dengan dua cara. Pertama, kalau pangkal ke ujung. Jadi perhatikan tadi ini pangkalnya O, ujungnya A. Pangkalnya O, ujungnya A. Ya, pangkalnya O, ujungnya A. Maka vektornya adalah O A, dari O ke A. Nanti beda artinya dengan A ke O ya. Jadi jangan sampai salah nulis. Jadi pangkal dulu baru ujung. Ya, pangkalnya di depan, ujungnya yang ada panahnya itu di belakang. Nah, ini yang ada panahnya. Nah, artinya vektor dari O ke A. Atau kalau dia pangkalnya O, ini khusus kalau pangkalnya O ya, dia menjadi vektor A saja. Nah, di sini harus perhatikan huruf besar dan huruf kecil. Kalau kalian menulisnya pakai ujung sama pangkal, ini berarti pakai huruf besar. Nih, tapi kalau dia sendirian, ini huruf kecil. Ya, jadi kalau huruf besar ini kan dari apa ini? Dari titik ya. Kalau titik kan ingat kalau titik itu huruf besar. Kalau garis dia sendirian dia huruf kecil.
Nah, itu bisa ya nulisnya. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan dari titik A ke titik B, dari A ke B, berarti vektornya adalah A, B. Dari A ke B, berarti vektornya vektor AB. Kemudian ada panah di atasnya gitu ya. Panahnya menuju ini kan dari A ke B. Bisa ya menggambar sama menulisnya. Kemudian ini maknanya apa? Oh, vektor A ke B berarti dari A ke B. Nanti beda maknanya kalau dari B ke A. Oke, selanjutnya besar dan panjang sebuah vektor. Misalkan nih ada tadi vektor dari A ke B ya, pangkalnya A, ujungnya B, berarti ini kan vektor AB ya. Enggak, tadi kalau dari ujung ke titik ini 2 huruf, berarti dia huruf besar AB. Nah, ini dinyatakan besar sama panjangnya itu dinyatakan dalam bentuk kayak gini, kayak mutlak AB. Nah, ini dibacanya panjang atau besar gitu ya dari vektor AB. Jadi bisa memaknai soal. Nanti misalkan ada soal misalkan gini, AB gini sama dengan 2. Oh, bisa kalian tahu, oh ini artinya panjang vektor AB adalah 2 satuan. Tuh ya, jadi bedakan yang ada kurung mutlaknya sama yang enggak ada. Nih bedakan. Kalau enggak ada kurungnya artinya ya vektornya aja, nama vektornya vektor AB. Kalau ada sini kurung kayak kurung mutlak gitu ya. AB dibacanya ini bukan mutlak AB, bukan, tapi dibacanya panjang vektor AB atau besar vektor AB. Bisa ya memaknai soal nanti atau memaknai pengertiannya vektor. Kemudian tadi kan vektor ada 2 nama ya, misalkan kayak gini artinya dari pangkal ke ujung vektor AB, atau bisa aja nanti kayak gini vektor A. Nah, kalau pakai huruf kecil dia artinya garis kan. Ingat kalau dalam matematika kalau titik itu pakai huruf besar, kalau garis huruf kecil. Ini artinya vektor A. Oh, berarti kalau ditulis panjang vektor A adalah seperti ini. Maknanya panjang vektor A. Ini bedakan ya. Jadi kalau nulis huruf jangan sembarangan. Misalkan ini kayak gini. Nah, salah ini. Atau ini kalau yang sendirian huruf besar gini, salah. Bisa ya bedakan kapan pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil. Nah, ada vektor 0. Vektor 0 berarti ini yang nilainya 0. Tadi kan vektor tuh punya panjang ya. Ada yang vektornya nilainya 0. Nah, bagaimana? Berarti dia punya titik sama ujungnya sama. Kalau tadi kan titiknya A di sini, panjangnya di sini. Dari A ke B dia punya arah, punya panjang ya. Arahnya tahu, oh arahnya ke kanan atau ke kiri. Panjangnya tahu berapa satuan. Kalau 0 berarti titik sama ujungnya sama. Misalkan titiknya A, ujungnya juga A. Berarti misalkan vektor A, A. Nah, berarti dari A ke A. Maka ini nilainya 0. Nah, berarti arahnya tahu nggak? Nggak tahu. Arahnya kemana, ke kanan, ke kiri nggak tahu. Karena kan dia dari titik itu ke titik situ lagi. Jadi ini kita nggak tahu. Tadi panjangnya 0. Panjangnya 0. Arahnya tak tentu atau tidak diketahui. Ini ya faktor 0. Berarti dari titik itu ujungnya juga ke situ AA. Contohnya kayak gitu, contohnya AA misalkan, BB tuh, CC dan seterusnya. Selanjutnya vektor satuan. Nah, perhatikan di situ ada 2 vektor ya. Nah, jadi vektor satuan itu adalah sebuah vektor yang panjangnya 1 dan dinotasikan sebagai E, kayak E kecil nih ya. Jadi ini adalah vektor satuan. Panjangnya ada namanya satuan, tadi berarti panjangnya 1 ya.
Ini vektor satuan, lambangnya E kecil gitu, panjangnya E, pastinya 1. Nah kemudian dimisalkan, ini misal ya, ini kalau yang E ini pasti dia satu satuan aja. Misalkan ini kalau pada koordinat kartesius ya dia ada satu satuan, ini satu kotak itu kan satu satuan ya, jadi dia nanti arahnya bisa kemana, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau miring bisa, yang pasti dia satu satuan saja. Kalau lurus mungkin kelihatan ya, kalau lurus satu satuan kelihatan. Misalkan ini miring, dia tetap ya panjangnya dia 1. Kemudian di sini ada vektor R. Ya, ini dimisalkan. Jadi panjangnya R kita nggak tahu ya. Ini kan permisalan aja tuh berapa satuan. Bisa lebih kecil dari vektor E, mungkin bisa lebih besar. Oke, tadi vektor R itu ada di buku paket kalian juga, bisa ditandai atau ditulis ulang. Jadi vektor R ya, kalau dia huruf kecil dia sendirian kayak gini, dinyatakan ini vektor satuan R gitu ya, sama dengan 1 per panjang vektor R. Tadi ingat ya, ini panjang vektor R dikali vektornya R. Jadi ini beda, kalau ini panjang, kalau ini vektornya. Nanti kan vektor ada kayak titik koordinat ya, nanti akan kita pelajari tentang operasinya. Ini rumusnya ya, itu ada di buku kalian. Nah, jika vektor satuan R merupakan maka ya, kalau kita mencari R, ini tinggal ngubah ini aja sih, tinggal ngubah rumus. Misalkan ini kan kalau yang dicari adalah vektor satuannya R. Nah, misalkan kalau yang ditanya R-nya ya, jadi nanti soal bisa macam-macam, ada yang ditanya vektor satuan R. Ini ER dibacanya vektor satuan dari R ya, vektor satuan dari vektor R, ER. Kalau R yang ditanya berarti tinggal dibalik aja, berarti R ini kan kalau kita balik ya, berarti R sama dengan OER gini kan, dibagi 1 per panjang R gini kan. Kalau 1 per R, ingat kalau di bawahnya ini penyebut naik ke atas, jadi dibalik 1 per R, jadi panjang R per 1. Nah, makanya di buku itu menjadi itu panjang R, panjang vektor R dikali vektor satuannya dari vektor R. Nah, bisa ya. Tuh. Oke, lanjut. Selanjutnya kesamaan antar dua vektor. Nah, di situ ada 3 vektor ya, vektor AB. Sini vektor AB, vektor CD. Ingat panahnya ya. Ini vektor B, A. Nah, jadi perhatikan nih panahnya ini dari B ke A. Jadi jangan ngelihat selalu dari kiri ke kanan, tapi dari lihat pangkalnya, pangkal ke ujung. Nah, jadi dua vektor dinyatakan sama apabila panjang dan arahnya itu sama. Jadi sama itu kalau panjang tadi dan, jadi harus panjang dan arahnya sama. Jadi kalau letaknya bebas, kalau letak sih misalkan agak geser ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, letaknya beda nggak apa-apa, yang pasti panjang dan arahnya. Jadi misalkan ini ada berapa satuan, misalkan ada 5 satuan, yang ini juga 5 satuan, kemudian arahnya juga sama, arahnya ke mana tuh, ke kanan atas, jadi sama. Misalkan sini ke kanan sama ke kanan, panjangnya harus sama. Itu agak beda, misal ke kanan sama ke kanan, walaupun arahnya beda, misalkan satu agak di atas, satu agak di bawah gini. Kalau dia panjang sama arahnya sama, berarti dia sama ya, walaupun satu ke atas, satunya juga agak ke atas, tapi kalau panjang sama arahnya sama, berarti artinya
vektornya sama walaupun namanya beda ya. Jadi di sini yang AB sama CD itu ya, berarti AB, vektor AB sama dengan vektor CD. Nah, artinya di sini berarti vektor AB sejajar dengan CD, sejajar ya. Ingat pengertian sejajar. Sejajar dan arahnya juga harus sama. Nih, berarti dia sama. Nah, terus kalian lihat lagi tadi B sama A. A sama B berbeda ya. A sama B panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Artinya dia berlawanan. Sekarang perhatikan. Ini AB sama BA. Ya, AB sama BA. Panjangnya mungkin sama ya, berarti panjangnya sama. AB, panjangnya AB sama dengan panjangnya BA. Ya sama, tapi arahnya berbeda. Kalau arahnya berbeda, ini artinya berlawanan. Berarti ini berlawanan. Nah, kalau berlawanan, cara nulisnya tinggal kasih negatif, berarti AB sama dengan negatif BA. Ini artinya panjangnya sama, ya, panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ini kata-kata berlawanan, misalkan satu ke kanan, satu ke kiri, panjangnya sama, cuma arahnya beda. Tadi satu kayak ke kanan atas, satu ke kiri atas. Tapi kalau arahnya nggak berlawanan, sama sekali berbeda. Misalkan satu ke kanan, yang satu agak mereng. Nah, berarti ini tidak berlawanan, ya. Nggak bisa dinyatakan sebagai ini, nggak bisa. Berlawanan, ingat ya, dia seolah-olah kayaknya sama, cuma pangkal sama ujungnya berkebalikan. Bisa ya bedakan yang tadi sama, bener-bener sama berlawanan. Nah, selain itu berarti kita nggak bisa menyatakan sama, walaupun nanti panjangnya sama, tapi kalau arahnya bener-bener berbeda, kayak tadi misalkan gini sama kayak gitu ya, ini berarti dia berbeda, terus berlawanan juga. Hanya panjangnya aja berarti yang sama. Kalau untuk notasinya kita nggak bisa nulis kayak gini tadi, atau bahkan tadi yang A sama AB sama dengan CD, ini sama ya, sama plek artinya ya, arahnya sama, besarnya sama ini. Tapi kalau berlawanan tinggal kasih negatif. Ya, selanjutnya operasi vektor. Operasi vektor, pengertian sebuah vektor. Judulnya salah. Jadi perkalian sebuah vektor dengan skalar. Tadi bisa bedakan vektor sama skalar. Skalar ini contohnya kayak angka aja ya, angka aja. Karena dia punya besaran aja. Kalau vektor kan punya besar dan arah. Di sini perhatikan gambar. Tuh ya. Jika K adalah suatu bilangan real dan A suatu vektor A, perkalian K dengan A menghasilkan suatu vektor yang panjang K kali panjang vektor A dan arahnya sama dengan vektor A jika K-nya lebih dari 0. Nah, atau berlawanan kalau K-nya kurang dari 0. Itu ada di buku ya. Nih, misalkan di sini vektor A. Nih ya, vektor A nih. Vektor A, jadi dia bisa dikalikan. Kalau K-nya lebih dari 0, berarti dia arahnya sama. Ini contohnya ya, 2A, berarti 2 kalinya vektor A. Ini berarti artinya 2 kalinya vektor A. Ya, jadi vektor itu bisa dikali. Bisa berlawanan, bisa searah. Kalau dia K-nya lebih dari 0, berarti arahnya sama. Kalau K-nya kurang dari 0, berarti dia berlawanan. Nih misalkan ya, vektor A, berarti 2A arahnya sama, tinggal diperpanjang 2 kali. Di sini negatif vektor A, berarti 3 kalinya, tapi arahnya berbeda. Bisa ya perkalian. Sini sifat-sifatnya.
Kalau K dikali vektor negatif A berarti berlawanan ya, artinya negatifnya ini bisa keluar. M itu juga itu ya, bilangan real. Nah di sini berarti K kali M kali A sama aja ya. Kalau perkalian itu kan dibalik K kali M kali vektor A, sama aja, M nya bisa diganti di luar, K kali vektor A. Nah ini plus minus artinya nanti kadang bisa ditambah bisa dikurang. Ini kayak kalikan ke dalam aja, K kali vektor A, M kali vektor A, bisa tambah bisa kurang. Jadi juga ini kalau K nya di luar ya, K kali vektor A tambah atau kurang K kali vektor B. Ya ini apa namanya, perkalian dasar lah, tapi kaitannya sama vektor. Nah selanjutnya penjumlahan dua vektor, vektor. Penjumlahan vektor ada beberapa metode. Yang pertama metode segitiga. Nah jadi di sini ini mungkin kalau kalian lihat gambarnya kayak gini kurang ngerti ya. Jadi pertama ada vektor AB, dari vektor A ke vektor B. Ini dilambangkan vektor A. Kemudian ditambah atau dilanjutkan dengan vektor BC. Atau di sini kita kasih nama vektor B. Ini bisa aja sih namanya vektor AB, di sini vektor BC, tapi bisa ada kasih nama lainnya ya. Kalau dia ingat kalau sendirian pakai huruf kecil. AB ditambah BC ini hasilnya jadi AC. Jadi ingat tadi pangkalnya A. Ya, pangkalnya A, ujungnya di C. Jadi ini harus pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Ya, jadi ada pangkal ketemu, ini kan pangkalnya A, ujungnya B, ketemu sama pangkalnya B, ujungnya C. Pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Hasilnya adalah vektor A ke C. Nih, ini adalah vektor AC. Ingat panahnya, nanti beda ya, AC sama CA itu berbeda. Jadi, ini vektor A ditambah B. Jadi vektor A ditambah B yang ini tadi, atau berasal dari tadi vektor AB tadi ya, vektor AB ditambah BC hasilnya AC. Ingat panahnya ini. Nah, makanya di sini ya tadi AB ditambah BC sama dengan AC. Perhatikan panahnya. Nanti beda maknanya kalau misalkan sini AB tapi panahnya seperti ini. Nah, beda lagi nanti maknanya. Jadi kalau penjumlahan tadi pangkal sama ujungnya harus ketemu. Pangkal sama ujung, kemudian pangkal ketemu ujung lagi. Hasilnya panahnya, pangkalnya tadi yang di awal, pangkalnya si A, akhirnya ada di C. Hasilnya A ke C. Metode selanjutnya penjumlahan dua faktornya yaitu dengan jajar genjang. Karena menyerupai nanti bounded dari jangkau. Tadi kan menyerupai segitiga ya. Dari A ke B, dari B ke C. Ya, jadi A ke C hasilnya ya. Jadi ini yang A tadi ditambah B. Ini karena membentuk segitiga. Sekarang jajar genjang. Ini kaitannya tadi dengan kesamaan dua faktor-faktor yang sejajar. Misalkan di sini diketahui ada vektor A. Ya, ini vektor A dan vektor B. Ini kita mau jumlahkan. Tadi kita bisa memindahkan vektornya. Jadi kita bisa memindahkan vektor asal arah dan panjangnya sama dan sejajar. Nih ya, A ini sejajar. Jadi sama, cuma beda posisinya. Tadi kita kalau mau menjumlahkan vektor ya, harus tadi pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Kalau kalian perhatikan ini vektor A sudah dipindah ya, vektor B juga sudah dipindah, tapi arah dan panjangnya sama. Nggak bisa ya tadi karena kan harusnya pangkal ketemu ujung. Ini pangkal ketemu ujung, harus pangkal ketemu ujung, sedangkan ini nggak ya. Di sini pangkal ketemu pangkal, ini ya pangkal ketemu pangkal. Nggak bisa kalau langsung pakai metode segitiga gitu, nggak bisa.
Jadi solusinya salah satu vektor harus kita geser, misalkan salah satu aja ya, misalkan kalau vektor A-nya tetap, ini vektor B-nya kita geser. Nah, kita geser ke atas. Nah, ini vektor B-nya kita geser. Jadi memenuhi syarat yang tadi, pangkal ketemu ujung, ya kan? Ini kan pangkal ujung, nanti ujung ketemu pangkal lagi. Nah, jadi harus ujung ini ketemu pangkal. Inilah hasilnya A sama B. Jadi ini A, ya kan, di sini B-nya. Hasilnya di sini. Nah, ini vektor A tambah B. Bisa ya? Kalau pengurangan ada sebenarnya nanti lawan sih ya, lawan. Jadi misalkan lawan vektor B berlawanan, misalkan gini, vektor A nanti sama vektor B. Nah, bisa. Oke, ini paham ya pengertian cara menjumlahkan vektor. Ada harus pangkal, ujung, pangkal sini ya, pangkal, ujung, nanti ujung ketemu pangkal lagi, baru ujung. Hasilnya pangkal sama ujungnya sini. Nah, resultan dari beberapa titik ini pengembangan dari metode segitiga ya. Ini dapat digunakan dengan cara poligon. Ini misalkan tadi masih ingat ya, vektor AB ditambah BA. Tadi AB tambah BC, misalkan BC. Tadi hasilnya apa? Dari A ke C hasilnya ya. Nah, tadi hasilnya AC. Jadi kalau kalian perhatikan, AB tambah BC ini yang sama adalah B-nya ya. Nih, B ketemu B. Ini penjumlahan B ketemu B, maka hasilnya adalah AC. Betul ya? Nah, nanti misalkan kalau ada seperti ini. Nah, AB tambah BC tambah CD tambah DE. Tadi ini B sama E sama ya. Ini berarti boleh dicoret. C sama D, C sama C sama. Nih ya, sama. B sama B tadi dicoret, C sama C dicoret, D sama D ini juga sama dicoret. Berarti sisa A sama E. Sisanya A dan E. Ini bisa kalian lihat ilustrasinya di halaman 110 ya. Yang gambar 3.7. Tuh. Jadi kalau sama ini berdekatan, asalkan berdekatannya tadi B nya tuh sama kayak gini, boleh dicoret C sama C-nya. Nah, di sini ada sifat-sifat penjumlahan vektor tadi ya. Komutatif ini sama kayak penjumlahan pada umumnya. Komutatif berarti bisa ditukar. A tambah B sama aja B tambah A. Asosiatif pengelompokan. Ini ya, pengelompokan. A tambah B tambah C sama aja A B tambah C. Bisa A ditambah B duluan atau B ditambah C duluan, sama. Elemen identitas tadi vektor 0 ya, vektor 0. Kalau A ditambah 0 ya sama dengan A ya, sama aja 0 tambah A ya. Nah, ini ada tambahan. Jadi kalau yang berlawanan, kalau kita tambahkan hasilnya 0. Misalkan vektor A ini arahnya ke sana, vektor negatif A arahnya ke sini. Kalau ditambahkan pasti 0. Kenapa? Karena dia kembali ke titik awal ya. Vektor A ditambah lawannya vektor negatif A, ya kembali lagi ke titik. Tadi ingat dari titik ke titik berarti dia vektor 0. Selanjutnya selisih dua vektor atau pengurangan gitu ya, selisih kan. Kalau tadi penjumlahan, ingat penjumlahan pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, pangkal gini ya, pangkal ketemu ujungnya. Misalkan vektor A ditambah vektor B, ini hasilnya A tambah B. Nah, sekarang kalau dia berlawanan, di sini asalnya ya, ini asalnya sebenarnya gini, vektor AB ya, vektor AB ini vektor A ke B. Nah, kemudian ada vektor A ke C. Nah, dari A ke B kalau ditambah kan nggak bisa ya, karena tadi harus pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung gitu. Sini pangkal ketemu pangkal. Nah, jadi ini boleh kita geser ya. Jadi vektor boleh kita geser, boleh kita lawan. Misalkan ini vektor AB mau Bunda geser, kemudian Bunda lawankan, Bunda pindah ke sini. Nah,
Tadi arahnya kemana? Arahnya dia ke kanan, sekarang kita ganti ke kiri. Jadi ini vektor AB nya kita geser dan kita lawankan. Kalau tadi ini misalkan ini namanya A, jadi dikasih nama ya, misalkan ini vektornya A, ini vektornya B. Ini karena bunda ganti arahnya jadi berlawanan ya. Nah, jadi boleh ya, vektor itu boleh kita lawankan asal ini dikasih negatif. Ini tadi B berarti arahnya B, yang diubah hanya arahnya, kalau kanan ke kiri, atas ke bawah. Kalau mereng nggak boleh, dia harus sejajar ya, jadi tetap sejajar, panjangnya sama, cuma arahnya yang berbeda. Nah kalau di sini kan perhatikan ini sekarang tadi pakai metode yang segitiga tadi, A ke C, ujung ketemu pangkal, ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, hasilnya apa? Berarti hasilnya dari A sini ya, dari A ke sini. Tadi apa ini? Oh ini C AB, ini jadi A, ini AC ya, ini AC. Nah maka hasilnya menjadi A ke C, AB, oh ini AB, sorry ini AB. Nah ini AB ya, jadi lebih jelas soal jelas ini ya. Jadi tadi asalnya kenapa kok jadi jajar jenjang, karena tadi ya, tadi ini vektor AB ya, vektor AB nya ini vektor AC, kemudian vektor AB nya ini B nya kita pindah ke sini. Nah jadi negatif B, kan pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung, jadi hasilnya jadilah A ditambah vektor negatif B atau A dikurang B. Nah ini tadi tentang kesejajaran, tentang vektor bisa digeser, berarti ini bisa kita geser ke kanannya dengan arah dan yang sama. Berarti kalau A vektor AC dikurang dengan AB ya, vektor A vektor B. Nah penulisannya begini, vektor A dikurang vektor B. Kalau kalian perhatikan tadi AB ya kan, AB dikurang AC, jadi kalau pengurangan itu pangkal ketemu pangkal, nih pangkal ketemu pangkal. Nah hasilnya pangkalnya itu yang di depan tadi kan AB ya, AB sama AC. Perhatikan aja A nya yang di depan ini dicoret, jadi kalau penjumlahan tadi dia yang dekat penjumlahannya ini, B nya dicoret ya, kalau pengurangan depan yang dicoret. Jadi hasilnya vektor B ke vektor C. Nah sedikit-sedikit dipahami ya. Selanjutnya vektor posisi. Nah jadi misalkan sini pangkalnya sama-sama O ya, O ke C berarti ini vektor C, O ke A vektor A, O ke B vektornya B. Kemudian perhatikan segitiga antara vektor OA dengan OB, antara OA dengan OB ini ya, sini. Nah jadi tadi OA sama OB, kalau dari O ini ya, O ke A vektornya adalah vektor A ya, berarti kalau kita balik dari A ke O berarti sini negatif A, betul kan? Makanya di sini di segitiganya kalian lihat di sini dari A ke O, dari A ke O negatif A ditambah ke B, berarti sama aja kan gini, negatif vektor A ditambah vektor B, atau sifat komutatif ini boleh kita balik ya, berarti sama aja vektor B dikurang vektor A. Nah makanya ini hasilnya adalah vektor B ke A, atau kita tulis sini AB itu kan tadi berasal dari AO ditambah OB ya kan, AO karena tadi sudah ditukar ya,
AO nya tadi adalah negatif dari OA ya, negatif dari OA tambah OB, atau kita balik ya, boleh dibalik kan tadi. Jadi kalau bisa yang positif di depan. Vektor OB adalah B, vektor OA adalah A. Nih, vektor posisi tadi bisa kita tukar. Ini kaitannya masih sama tadi, penjumlahan sama selisih vektor. Selanjutnya teorema titik tengah. Nah, misalkan di sini ada vektor OA. Jadi ini sebenarnya tadinya ada vektor OA sama OB. OA vektor A kecil, nih OB vektor B kecil. Kemudian berarti kalau OA tadi OA sama OB ini tadi ya, vektor AB ini A dari A ke B, vektor AB berarti sama aja B kurang A. Tadi masih ingat ya, ini kan vektor B, ini vektor A. Nah, kalau pangkal sama pangkal ini berarti jatuhnya pengurangan. Jadi OA A B. Jadi ini bisa kalian ini cara cepat ya, A B. Kalau huruf besar ya, berarti hasilnya pasti B dikurang A. Ya, tadi tahu ya, AB itu B, vektor B dikurang vektor A. Sekarang yang kita cari adalah vektor tengah-tengahnya ini, vektor O ke M. Nah, vektornya ini dari O ke M. Berarti ini ya, A ke M, vektornya A ke M itu kan sama aja setengahnya A ke B, ya kan? AB tadi kita tahu AB itu B dikurang A, berarti setengahnya A B. Nah, di sini AM berarti sama dengan MB, ya kan? Karena setengahnya, arahnya juga sama. Setengah AB berarti AM itu setengah dari vektor B dikurang vektor A, ya kan? Udah sampai sini. Nah, yang diminta adalah vektor O ke M ya, ini yang diminta. Ini masih vektor A ke M. Sekarang pandang OM itu adalah OA ditambah AM. Jadi lihat ini, OA ya kan, ditambah, ini kan yang ditanya, berarti OA ditambah AM. Benar? Berarti OM itu kan kita harus cari, berarti OM itu berarti yang diketahui, oh yang diketahui OA. OA ditambah AM. Bener ya? Pangkal ketemu ujung, terus pangkal ketemu ujung lagi, pangkal ketemu ujung, pangkal ketemu ujung. Nah, nanti ini kita dapat dari O ke M. Bener ya? Sini pangkalnya, ini ujungnya. Pangkal jadi pangkal, ujung jadi ujung. Berarti ini nanti didapat. OA itu apa? OA adalah vektornya tadi A. Sedangkan AM apa? Ini AM tadi. Ini berarti bisa kita kalikan ke dalam, berarti setengah B ini kan dikurang setengah A, ya kan? Berarti ini ditambah setengah apa tadi, setengah B kurang setengah A. Nah, kayak gini ya, ini ada A dikurang setengah A, hasilnya apa? Setengah A ya, ditambah ini setengah B nya tetap setengah B. Atau kita kelompokkan, kita faktorkan ya, setengahnya di luar, jadi A tambah B. Nah, didapat ini adalah vektornya M. Kalau dua huruf tadi huruf besar ya, O ke M, tapi bisa aja kita jadi M. Jadi kalau depannya O itu spesial, OA jadi A kecil, OB besar jadi B kecil, OM besar jadi M kecil. Ini kalau berlawanan depannya O. Kalau selebihnya nanti tergantung soal. Tadi ya, tadi baru teorinya, mungkin bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami bisa sedikit ulangin lagi, pahami. Boleh tanyakan ke Bunda mengenai materi hari ini. Nanti setelah ini kita akan bahas contoh soalnya.